Ya, halo. Kita kembali lagi ke 3D animasi menggunakan Maya. Ya, selanjutnya kita akan membuat ekspresi wajah. Namun yang kita buat adalah ekspresi wajah menggunakan um, controller slider seperti ini. Ya, jadi di sini apabila saya gerakan wajah kepalanya, maka controller itu akan ikut berubah, ya, seperti itu. Jadi apabila kontrolnya ini saya geser slidernya, nah dia akan berubah ekspresi wajahnya. Jadi di sini tuh ada 6 ekspresi wajah, ada 6 slider atau 6 ekspresi wajah yang mengikuti dari ekspresi yang telah saya buat. Ya, jadi di sini kan ada ekspresi senyum ya, ada ekspresi senyum, ada ekspresi cemberut. Itu akan mengikuti dari ekspresi yang sudah saya buat di sini. Jadi ada senyum, ada cemberut, ada merem, dan selanjutnya. Di sini saya punya 6 ekspresi. Seperti itu. Oke, jadi hari ini kita akan coba membuat seperti itu. Kita akan membuat kontrolernya. Oke, kita mulai dari file yang masih yang sudah saya siapkan. Di sini saya sudah membuat ekspresi-ekspresi wajahnya, namun belum saya gunakan blend shape untuk mengcopy ke masternya. Oke, setelah itu langkah pertama kita akan membuat controller dulu. Saya akan membuat pertama kali dengan menggunakan di sini ada create, ada nerves, terus ada circle ya, circle. Kemudian circle-nya mungkin saya akan buat dia lebih besar. Oke, buat lebih besar. Setelah itu mungkin saya akan rotate itu menjadi saya rotate 90 derajat. Ya, jadi di sini nih. Di sini saya akan coba masukkan nilai 90. Oke, 90. Lalu di sininya mungkin saya buat kosong supaya dia kembali lagi ke pivotnya ya. Nah, setelah itu saya akan geser dia ke sini, samping wajahnya. Oke, setelah itu barulah saya akan coba ganti viewport melalui di sini ada panel ya, terus autographic, saya buka front. Nah, jadi tampangnya dari depan. Lalu saya akan buat lingkaran ini menjadi sebuah kotak dengan cara saya akan pilih dan saya akan klik kanan control point. Nah, di sini ya vertex-vertexnya timbul. Setelah itu vertexnya itu akan saya pilih, lalu akan saya scale. Oke, saya akan scale seperti itu. Setelah saya scale, saya akan buat dia lebih kecil seperti ini. Seperti ini mungkin ya. Oke, kalau dirasa sudah cukup, saya klik kanan, saya kembali lagi ke object mode. Oke, ya, untuk seperti itu mungkin saya kecilin sedikit dan saya taruh di samping wajahnya. Lalu saya akan duplicate ya, saya akan Ctrl D untuk duplicate. Lalu saya akan scale untuk mengcopy. Lalu saya akan buat dia lebih kecil seperti ini. Oke, di sini saya karena kita punya 6 ekspresi, maka saya akan copy ini jadi 6. Di saya shift, saya tarik ke bawah 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Kalau terlalu lebar ini saya tarik lagi ke atas. Nah, oke, jadi pas nanti ya. Saya kembali lagi ke object mode. Oke ya, sekarang saya akan kembali lagi ke sudut pandang perspektif. Di
perspektif nih ya, jadi perspektif. Lalu saya akan buat sebuah circle. Nah, lalu circle-nya saya akan tarik ke atas dan saya akan rotate itu jadi 90 ya. Oke. Jadi lalu saya akan kembali lagi ke ortografik dari depan. Nah, di sini saya akan posisikan dia di sini. Scale sedikit ya, dipasin. Oke. Nah, sudah, saya akan copy kembali itu jadi 6 3 4 5 dan 6 ya. Oke, selanjutnya saya akan select semua ya, pastikan sudah select semua. Setelah itu dalam modify saya freeze transform ya. Freeze transform ini gunanya adalah apabila kita melakukan perubahan di mana kita taruh sini, ini tinggal kita kasih nilai kosong, maka dia akan balik lagi ke posisi semula ya, seperti itu. Begitu juga dengan bagian lain. Saya kasih kosong, maka dia akan balik lagi. Oke. Lalu setelah ini saya akan melakukan pembatasan pergerakan. Saya akan pilih lingkaran di sini ya. Lalu di dalam atribut editor, terus dalam nerf circle ada yang namanya limit information. Nah, kita ada di translate ya, jadi jangan di rotate tapi di translate. Nah, jadi translate itu untuk pergerakan kiri kanan atas bawah. Nah, dalam hal ini yang bisa kita gerakan itu adalah ke kiri dan ke kanan ya. Di kiri dan kanan berarti yang bergerak di sini kita lihat itu bagian X nya. Oke. Jadi Y sama Z itu nggak berfungsi. Oke. Lalu bagaimana cara melakukan limitasi pergerakan? Pertama kita pilih dulu ya, kita pilih lingkarannya. Lalu di sini saya akan, di sini ada kosong ya, kosong. Lalu saya akan klik tanda panah ke kiri sekali ya. Lalu saya centang. Setelah itu saya akan gerakin ke kanan. Lalu di sini yang tadinya 1 ya, saya panah kanannya saya klik sekali. Nah, maka nilainya akan berubah. Jangan lupa centang yang ini ya. Oke, seperti itu. Jadi sekarang saya udah melakukan limitasi gerakan. Jadi andai kata saya paksakan sampai kanan, dia tidak akan bisa. Dia hanya bisa bergerak di sekitar ini aja. Oke ya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang kita kedua, sekali lagi masih dengan cara yang sama. Oke, yang tadi nilainya 1 ya. Jadi saya klik jadi di kosong. Lalu saya centang. Lalu saya gerakin dia ke kanan. Saya klik. Saya centang lagi. Oke. Nah, lakukan hal itu untuk sisanya. Oke, selanjutnya saya akan pilih ini ya, lingkaran objek-objek yang ada dalam kotak ini ya. Kotak ini saya pilih semua. Setelah itu setelah saya pilih, lalu saya tekan shift, saya pilih kotak yang paling luar. Oke. Setelah itu saya tekan P untuk parent. Jadi ini bagian ini sudah terparent semua. Jadi apabila saya klik bagian ini, maka dia akan otomatis terselect objek-objek yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita kembali ke perspektif ya, kembali ke perspektif. Lalu saya ingin agar apabila saya ingin menggerakkan kepalanya,
maka controller ini juga ikut. Oke, jadi caranya adalah saya klik ini sama, klik ini juga ya. Setelah itu saya tekan P parent, maka apabila kita gerakin kepalanya, oke, dia akan ikut. Oke, sekarang saya akan menggabungkan atau menghubungkan control slider ini dengan wajahnya. Nah, sekarang kan kita sudah membuat ekspresi wajah ya. Bisa dilihat di sini nih, ekspresi wajah. Ini ada beberapa ekspresi wajah, mangap, nyurang dan sebagainya. Atau kalau kalian mau detail, itu ada di window animation editor, shape editor. Nah, di sini ini listnya secara lengkap, bisa dikendalikan dari sini. Oke, kita close dulu ya. Sekarang kita akan coba menghubungkan antara control slider ini dengan object masternya. Oke, cara menggabungkannya adalah di sini kita buka key, lalu ada set driven key, lalu kita select yang kotak tadi. Nah, seperti ini. Di sini ada yang namanya driver dan driven. Ya. Jadi driver itu logiknya adalah tombol ini, tombol ke kiri dan ke kanan. Nah, sedangkan kalau driven itu adalah objek yang akan dikendalikan. Itu adalah objek masternya ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba load driver dan load driven. Nah, sekarang kita klik objek tombol di sini, lalu saya akan load driver. Nah, gitu. Dia akan load, translate, rotate, scale. Sedangkan yang kita pilih adalah translate ya, translate X, karena dia sifatnya ke kiri dan ke kanan. Yang lain tidak terpakai. Nah, setelah itu objek yang dikendalikan drivernya. Oke. Di sini kita pilih ekspresi wajah, jangan lupa. Lalu kita load driven. Nah, di sini sudah muncul nih ekspresi wajah. Ada mangap, nyurang, melas dan sebagainya. Ya, cara mengendalikannya adalah kita pilih tombolnya dulu. Setelah itu saya pilih objek masternya. Ya, saya pilih objek masternya. Di sini ada ekspresi wajah ya. Oke. Nah, lalu kita ke ekspresi wajah. Lalu saya akan ke mangap dulu yang pertama. Saya tekan key di sini. Oke. Saya tekan key. Lalu saya akan geser dia ke kanan sampai habis. Kita ke ekspresi wajah. Lalu saya akan mangapnya itu saya akan buat dia satu. Dia akan kebuka mulutnya. Setelah itu saya tekan key lagi. Oke. Sekarang kita cek ya, apakah sudah bisa atau belum. Nah, ini tandanya ini sudah terhubung. Oke. Berarti ekspresi mangap sudah bisa. Sekarang kita ke ekspresi lain. Saya akan kembali lagi ke tombol yang kedua. Nah, di tombol yang kedua ini saya akan kembali melakukan load driver sebagai pengendalinya. Ya, saya pilih tombol yang kedua, saya load driver yang tadinya nerve circle 46 sesuai namanya ya. Begitu kita load driver, dia akan langsung berganti nama, load 47. Oke, kita ke translate X. Lalu saya akan ke objek masternya. Ya, ke objek masternya. Nah, di sini ekspresi wajah. Ya, yang kedua adalah nyurang. Nah, saya akan tekan key di nyurang pertama nih, kosong.
saya akan buat key, lalu saya akan geser slidernya, lalu di ekspresi wajah nyurang saya akan ganti jadi ke 1. Setelah saya ganti 1, dia berganti ekspresi nyurang, saya tekan key lagi. Oke, coba kita tes ya. Ini berarti sudah bisa. Nah, lalu kita ke tombol yang ketiga. Tombol yang ketiga, jangan lupa kita angkat load driver. Oke, load driver, translate X. Saya ke objek masternya. Kita sekarang ada di ekspresi melas. Oke, di ekspresi melas, ekspresi wajah, melas, di kosong ya, di kosong saya akan aktifkan tombol key. Nah, setelah saya aktifkan tombol key, saya akan geser dia ke 1, lalu saya akan buat slidernya di full di sini ya, full di 1, lalu saya melas itu saya ganti 1, lalu saya tekan key lagi. Kita tes. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang sisanya 3 tombol berikutnya kita lakukan dengan cara yang sama. Ya, ini saya sudah menghubungkan semuanya. Jadi dari atas sampai bawah ya saya sudah hubungkan. Kita cek satu-satu ya. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini bisa kita hapus set driver key-nya. Ya, kalau sudah seperti ini maka kita akan tes dulu ya. Misalkan saya akan rotate bagian kepala. Oke, maka controllernya itu sudah pasti ikut ya. Nah, lalu apabila kita menemukan kasus seperti ini, apabila ini saya miringin ya, saya buat dia miring seperti ini, lalu saya akan coba geser controllernya. Nah, seperti ini. Nah, apabila kalian menemukan kasus seperti ini, saya Ctrl Z dulu, lalu saya akan kontrol kepala yang saya pilih, lalu saya akan bikin dia kosong. Nah, apabila kasus itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah ini yang seharusnya bisa digerakkan itu adalah sumbu X-nya, jadi yang ke kiri dan ke kanan. Jadi sumbu yang lainnya sebenarnya tidak terpakai. Jadi sumbu selain sumbu X bisa saya hide dan saya lock. Caranya adalah ini saya tekan sampai bawah. Ya, saya klik kanan di sini, lalu saya lock and hide selected. Oke. Jadi yang ada cuma sumbu X-nya aja. Nah, begitu pula dengan bagian lain. Saya select, saya lock and hide selected. Nah, maka kalau sudah seperti itu, apabila kita lakukan pergerakan seperti ini, lalu saya akan geser. Nah, dia akan bergesernya akan sekitar slidernya aja. Dia nggak mungkin ke atas dan ke bawah karena kita sudah mengunci gerakan itu. Oke, bila kita kembali lagi, tinggal kita kasih nilai di sini kosong. Oke ya, seperti itu.